Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel KPM Nanang Warsa. Seperti biasanya, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi kita pada pertemuan minggu kemarin, yaitu masih membahas di limit fungsi trigonometri ya. Namun perlu kita ingat bahwa minggu kemarin atau pada pertemuan sebelumnya saya memberikan teori beserta contoh soal tentang limit fungsi trigonometri, tapi dengan tanpa kehadiran kosinusnya. Oke ya. Nah, sekarang kita coba bagaimana apabila kosinus itu muncul di dalam soal limit fungsi trigonometri. Namun sebelum perlu saya ingatkan kembali bahwa dalam limit fungsi trigonometri itu hanya berlaku untuk sinus dan tangen saja ya, baru konsep dasarnya bisa kita gunakan. Nah, namun pada kesempatan kali ini kita coba menggali bagaimana apabila dalam soal limit fungsi trigonometri itu muncul kosinus. Oke ya. Nah, sebelum saya jelaskan melalui papan tulis nanti, akan saya ingatkan kembali bahwa kemunculan kosinus di dalam soal limit fungsi trigonometri itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin kosinus itu muncul dan diabaikan. Saya ulangi ya. Kosinus itu muncul dalam soal tapi kita abaikan. Artinya apa? Pada saat kita substitusi nilai X dengan angka 0 atau dengan X angka berapa saja sesuai dengan soalnya, nanti X-nya mendekati angka berapa, maka nilainya akan 1. Sehingga pada saat 1 dikalikan, saya ulangi, dikalikan dengan apapun, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sehingga kehadiran kosinus itu tidak berpengaruh di soal. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kosinus itu muncul disertai dengan operasi pengurangan ya, dengan operasi pengurangan yang menyebabkan pada saat nilai X disubstitusi ke fungsi kosinus itu akan menghasilkan angka 0. Sekali lagi ya, apabila kemunculannya itu disertai dengan operasi pengurangan, kalau tadi dengan perkalian itu tidak berpengaruh ya. Sekarang apabila dengan pengurangan dan disubstitusi nilai X-nya menghasilkan hasil operasinya angka 0, maka saat itulah kita harus mengoperasikan kosinus itu atau mengubah kosinus itu ke bentuk dasar dari konsep dasar limit fungsi trigonometri, yaitu kita harus mengembalikan fungsi kosinus, harus mengubah fungsi kosinus menjadi fungsi sinus, atau kalau memungkinkan menjadi fungsi tangen. Nah, mungkin Anda masih ingat ya teori tentang bagaimana mengubah sebuah fungsi kosinus menjadi fungsi lain atau bentuk lain. Ya, coba Anda ingat-ingat kembali tentang sudut rangkap ya. Tentang sudut rangkap. Di situ ada sinus 2x, ada kosinus 2x, ada tangen 2x. Nah, sekarang kita coba rumus sudut rangkap untuk kosinus 2x. Ya, kita ingat-ingat kembali. Rumus sudut rangkap untuk kosinus 2x. Ada berapa bentuk? Coba diingat-ingat dulu ya. Ya, mungkin lupa ya, tapi kita coba ingatkan, kita perhatikan di papan tulis sebelah ini, saya sudah menuliskan ya, menuliskan rumus dari sudut rangkap untuk kosinus 2e ya. Sekalian nanti kita coba jelaskan bagaimana apabila fungsi kosinus itu muncul di dalam soal limit fungsi. Kita lanjutkan ya. Oke. Saya ingatkan kembali untuk rumus dasar ya. Rumus dasar dari fungsi kosinus. Sekali lagi, rumus dasar dari fungsi kosinus sudut rangkap. Saya tuliskan di sini kosinus 2e ini pada saat Anda kelas 11 ya, sudah mempelajari tentang sudut rangkap. Kosinus 2x itu dia mempunyai rumus kosinus kuadrat X dikurangi sinus kuadrat X. Gitu ya, masih ingat? Dan kalau kita ganti kosinus 2x ini, kita ganti
menjadi bentuk cosinus kuadrat X ini kita ganti, kita ubah menurut rumus identitas. Itu masih ingat ya, rumus identitas. Yaitu apa? Coba, sinus kuadrat X ditambah cosinus kuadrat X itu sama dengan 1 ya. Sehingga kalau kita ganti cosinus kuadrat X, ini cosinus kuadrat X itu tentunya adalah 1 dikurangi sinus kuadrat X. Ini rumus cosinus kuadrat X. Nah, sekarang kita coba substitusikan ke sini ya, kita substitusikan. Maka cosinus kuadrat X kita ganti dengan 1 dikurang sinus kuadrat X. Silakan Anda coret-coret di buku Anda ya. Di sini saya gunakan. Maka cosinus kuadrat X kita ubah menjadi 1 min sinus kuadrat X. Sementara di sini ada lagi dikurangi sinus kuadrat X, maka akan menjadi 1 dikurangi 2 sinus kuadrat X. Jelas ya? Dan yang ketiga tentunya, bagaimana apabila sinus kuadrat X-nya kita substitusi, kita ganti. Dengan apa digantinya? Ini, dari sini kita peroleh sinus kuadrat X itu sama dengan 1 dikurangi cosinus kuadrat X yang ini. Dan kita coba substitusikan sinus kuadrat X ini ke atas di sini, maka nanti akan terjadi cosinus 2X juga sama dengan 2 cosinus kuadrat X dikurangi 1. Jadi mempunyai 3 bentuk ya. Nah, sekarang dari ketiga bentuk ini, mana yang kita pakai untuk menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri apabila hadir cosinus? Nah, di sini saya langsung tentukan saja ya, langsung kita tentukan saja. Kita gunakan, saya ulangi tadi, cosinus X muncul dan akan berpengaruh di dalam limit fungsi trigonometri itu apabila disertai dengan operasi pengurangan yang jika disubstitusi itu akan menghasilkan angka 0. Ya. Artinya, mana rumus cosinus 2X yang bisa kita ubah ke dalam bentuk sinus X atau tangen X? Dari ketiga bentuk tadi, yang mana? Iya, bagus. Kita pakai atau kita gunakan rumus yang kedua, yaitu cosinus 2X sama dengan, yang ini ya, sama dengan 1 dikurangi 2 sinus kuadrat X. Sehingga dari sini kita bisa mengubah cosinus 2X ke dalam bentuk sinus X. Ya, oke. Yang ini kita coba ubah, akan diperoleh bahwa ini kita pindah ke sana ya, dipindahkan ke sana sehingga akan diperoleh, saya ulangi, cosinus 2X ini kita ubah ya menjadi 1 dikurangi 2 sinus kuadrat X. Ini kita coba pindahkan ke ruas kanan. Ini akan menjadi 2 sinus kuadrat X ya. Kemudian akan sama dengan 1 dikurangi, ini pindahkan cosinus 2X. Cosinus 2X. Jadi 1 dikurangi cosinus 2X itu sama aja dengan 2 sinus kuadrat X. Itu sudut rangkapnya. Jadi 2 sinus kuadrat X sama dengan 1 dikurangi cosinus 2X. Dan perlu kita lihat ciri-cirinya. Kalau di sini 2X, maka di sininya X. Karena rangkap. Jadi kalau di sininya 4, berarti di sini akan menjadi 2. Kalau di sininya 8, maka di sini akan menjadi 4. Rangkapnya. Bisa dipahami ya? Jadi ini bisa kita kembangkan menjadi sudut rangkap yang lainnya. Gitu ya. Jadi ini perlu Anda ingatkan nih. Jadi cosinus muncul disertai dengan operasi pengurangan yang jika disubstitusi X-nya ya akan menghasilkan nilai 0. Misalnya X-nya 0,
Maka kalau kita substitusi di sini, kosinus 2 kali 0 adalah kosinus 0. Berapa nilai dari kosinus 0? Iya, 1. Sehingga diperoleh 1 dikurangi 1 adalah 0. Jelas ya? Jadi kita punya, sekali lagi, kalau ada 1 dikurangi kosinus 2x, Anda ganti dengan 2 sinus kuadrat x. Ya, jadi kalau secara umum, kalau Anda punya 1 dikurangi kosinus AX, 1 dikurangi kosinus AX, maka Anda ubah menjadi 2. Ya, 2 sinus kuadrat setengah dari A-nya, dalam kurung setengah AX. Ya. Saya ulangi, 1 dikurangi kosinus AX, Anda ubah menjadi 2 sinus kuadrat setengah AX. Jelas ya? Ini secara umum. Oke, sebelum saya lanjutkan, tolong dipahami dulu ya, bahwa ini adalah konsep dasar untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Kita gunakan sudut rangkap untuk kosinus 2e yang sudah Anda pelajari di kelas 11. Sekarang kita coba menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri dengan kehadiran kosinus. Jelas ya? Kita coba perhatikan. Ya, kita lanjutkan. Contoh soal. Misalnya saya punya soal ini. Limit dari untuk X mendekati 0, sinus 3E kali tangen E kali kosinus X, kali kosinus 4X dibagi 2E kali tangen 3X. Di situ ada kosinusnya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kita coba substitusi dulu X-nya dengan 0. Kemana? Ke kosinus. Sekarang kita lihat. Kalau X di sini Anda ganti dengan 0, maka kosinus 4 kali 0 adalah kosinus 0. Berapa nilai kosinus 0? Iya, betul. Kosinus 0 adalah 1. Ya, kosinus 0 adalah 1. Sehingga 1 kalau kita kalikan dengan sinus 3x dan tangen x, nilainya tetap sinus 3x kali tangen x. Sehingga kehadiran kosinus di sini tidak berpengaruh. Ya. Karena tidak berpengaruh berarti ini kita bisa abaikan. Jelas ya? Nah, apabila kita abaikan, ini berarti kita selesaikan dengan cara seperti pada pertemuan sebelumnya. Bagaimana? Kita ulang kembali ya, kita coba. Ini akan sama dengan limit untuk X mendekati 0 sinus 3X supaya jadi 1, maka kita harus bagi dengan 3X. Iya, betul ya. Dikali tangen X. Biar jadi 1, iya, kita bagi dengan X. Jangan lupa di sini kita tandai, karena itu kita bikin dan harus kita buang. Kemudian dikali, di bawah ada tangen 3x, kita tulis tangen 3x. Oke, karena di bawah ada tangen 3x, maka di atas harus ada 3x. Betul, 3x. Ini kita tandai.
Dan semua yang kita tanda kita buang. Oke, kita buang. 3X ada di bawah, kita buang di atas. X ada di bawah, kita buang di atas. Berarti di sini 3X kali X. Jelas ya? Kemudian 3X yang ini ada di atas, kita buang di bawah 3X. Dan yang ini 2X, ini belum kita tulis ya, berada di bawah. Kita tulis di bawah 2X. Maka yang ini kita abaikan. Ini 1, ini 1, ini 1. Ini kita coret. Oke, maka hasilnya adalah 1 kali 1 kali 1 kali 3. Ini dibagi dengan 3 kali 2 adalah 6. Jelas ya? Dan 3 ini bisa kita sederhanakan dengan 6. Sini 2. Maka hasilnya adalah 1 kali 1 kali 1 kali 1 adalah 1/2. Nilainya 1/2. Jadi mudah sekali. Itu contoh kehadiran kosinus yang bisa diabaikan. Baik berada di atas maupun berada di bawah. Gimana? Kita lanjut ya. Apabila kemunculan kosinus sangat berpengaruh. Oke, sekali lagi ya, Anda pahami. Di sini kosinus 4X tidak berpengaruh. Karena pada saat kita substitusi X sama dengan 0, nilainya 1. Dan 1 dikalikan dengan berapapun, hasilnya angka atau bilangan itu sendiri. Jadi kita abaikan saja. Oke, kita lanjutkan ya dengan soal nomor 2. Kita tulis dulu soal yang sederhana ya. 1 dikurangi kosinus 6X. Di awal tadi saya tuliskan kalau ada 1 dikurangi kosinus AX, Anda ganti dengan 2 sinus kuadrat setengah A. Di sini A-nya berapa? Iya, A-nya 6. Berapa setengah dari 6? Iya, pintar ya, 3. Berarti 1 dikurangi kosinus 6X kita ganti dengan apa? Sama dengan limit untuk X mendekati 0. Yang ini kita ganti dengan apa tadi? Iya, 2 sinus kuadrat setengah dari A, setengah dari 6. Berapa? 3. Oke, 3X dibagi 4X kali sinus 5X. Maka sekarang bentuknya adalah sederhana, sama dengan pertemuan sebelumnya. Kita ubah-ubah ya. Kita bikin supaya kembali ke konsep dasar, yang dibikin kita buang. Oke, kita lanjutkan. Ini akan sama dengan limit untuk X mendekati 0 dari ini 2 sama boleh kita tulis dulu ya, 2 sinus kuadrat 3X. Di sini ada sinus kuadrat 3X. Biar jadi 1, maka ini harus kita bagi. Di sini 3X kuadrat tentunya ya, 3X dalam kurung kuadrat. Ingat pertemuan sebelumnya ya. Kemudian kali di bawah ada sinus 5X. Oke, ada sinus 5X. Maka biar jadi 1, kita tulis di atas 5X. 5X. Mana yang kita bikin? Yang ini sama yang ini. Yang kita bikin tentunya harus kita buang. Kita buang. Kali. Kita buang. 3X dikuadratkan berada di bawah. Kita buang di atas. Kalau 3X dikuadratkan jadi apa? 3 kuadrat berapa? Ya, 9X kuadrat. Jadi 3X dikuadratkan, kita buang di atas, menjadi 9X kuadrat. Paham ya? Oke. Nah, kemudian 5X di atas, kita buang di bawah. 5X. Sekarang mana dari soal ini yang belum kita tulis? Ya, dari soal ini yang belum kita tulis. Angka 2-nya sudah, ini sudah, ini sudah.
4x belum kita tulis, berada di bawah, kita tulis di bawah, kali 4x. Maka selesai proses penyederhanaan ke konsep dasar. Tinggal kita hitung, sama dengan, ya, kelihatan? Iya, kita coba. Sama dengan 2, yang ini 1 kali 1 berarti, yang ini juga 1 kali 1, kemudian x kuadrat, ini x kali x, kita coret dengan x kuadrat, berarti di atas ada angka 9, ya, dan yang bawah dibagi 5 kali 4, 20. Betul ya? Dan 2 dengan 20 kita sederhanakan. Dicoret 10. Maka hasil akhir adalah 1 kali 1 kali 9, yaitu 9 dibagi 10. Maka hasilnya adalah 9/10. Jadi sekali lagi, ini juga sangat sederhana dan mudah. Dan kalau Anda ingin tahu cara cepatnya, silahkan Anda buka video-video saya sebelumnya. Ada cara cepatnya. Ini tidak harus sepanjang ini ya, hanya 2 atau sampai 5 detik saja Anda menjawab soal ini. Ya silahkan Anda buka. Untuk kalau Anda misalnya terlalu ribet untuk menyelesaikan soal seperti ini, Anda buka saja channel saya sebelumnya, yaitu cara cepat menjawab limit fungsi trigonometri bagian kedua, yaitu dengan kehadiran kosinus. Bagaimana? Bisa dipahami? Saya coba kasih satu soal lagi, kemunculan kosinus. Jelas ya? Kita lanjutkan. Menulis soal bebas ya, yang penting soal ini benar gitu ya, dan pada suatu saat kita selesaikan jawabannya ada. Dan soal ini sudah saya tulis dalam video sebelumnya, hanya bisa dijawab dengan ya 5 detik saja. Sebenarnya hanya bisa dijawab dengan 5 detik saja tanpa menggunakan konsep dasar. Silahkan Anda buka video saya sebelumnya ya, dan jangan lupa di like, subscribe, dan di komen tentunya ya. Pukul loncengnya biar setiap saya mengupload video Anda dapat melihat secara otomatis video saya. Kita lanjut ya, kita coba. Ini ada soal seperti ini. Ini agak rumit dikit. Ini biasanya muncul di soal-soal ujian nasional atau tes masuk ke perguruan tinggi ya. Oke, kita coba selesaikan. Sama dengan, nah kita lihat di sini, dia muncul kosinus. Apakah kosinus ini berpengaruh atau tidak? Sekarang kita lihat saja. Kita masukkan x-nya 0. Oke, kita masukkan x-nya 0. Kalau masukkan x-nya 0 di sini, kosinus 0 itu 1. Tangan 2x kali 1 tetap tangan 2x. Tapi di sini di depan ada tangan 2x lagi. Berarti akan memunculkan angka 0. Sehingga kosinus 4x di sana sangat berpengaruh. Ya, sangat mengganggu. Nggak bisa kita abaikan. Maka kita ubah ke konsep yang di awal tadi. Kita ubah menjadi sinus. Tapi jangan lupa harus muncul dulu angka 1. Nah, oke, kita coba. Di atas ada tangan 2x, di sini juga ada tangan 2x. Berarti tangan 2x di sana bisa kita faktorkan ya, kita ambil ke depan. Oke, sama dengan limit untuk x mendekati 0. Tangan 2x, di tangan 2x kita faktorkan. Tangan 2x kali gitu ya. Berarti tangan 2x dibagi tangan 2x adalah 1, dikurangi, ini tangan 2x nya sudah kita ambil keluar, maka yang tersisa adalah kosinus 4x dibagi 5x kuadrat kali sinus 3x. Oke, ini cara mengubah. Nah, muncul di sana 1 dikurangi 4x. Tadi di teori 1 dikurangi kosinus AX. Anda ubah tadi menjadi apa? Iya, 2 sinus kuadrat setengah A X. 2 sinus kuadrat
setengah AX. Di situ A-nya 4. Berapa setengahnya? 2. Maka 1 dikurangi kosinus 4X diubah menjadi 2 sinus kuadrat, iya 2X. Mantap. Oke, kita coba. Sama dengan limit X mendekati 0, tangan 2X. Ini kita ubah ya. Yang ini kita ubah. Kita ubah menjadi 2 sinus kuadrat setengah 4. Iya, 2x dibagi bawahnya tetap 5x kuadrat kali sinus 3x. Sekarang soal sudah jadi gampang karena sudah sesuai konsep dasar, yaitu yang ada hanya sinus dan tangen saja. Tinggal diutak-atik saja ya. Ayo kita lanjutkan. Sama dengan limit untuk X mendekati 0, tangen 2X. Biar jadi 1, jangan lupa di bawah 2X. Kali. Di sini ada sinus kuadrat 2X. Sinus kuadrat 2X. Biar jadi 1, di bawah harus ada 2X dalam kurung kuadrat. Ya. Kali. Yang bawah ada sinus 3x per sinus 3x. Biar jadi 1, kita kasih 3x di atas. 3x. Nah, kita buang. Yang mana kita buang? Yang ini kita buang. Ya. Kemudian yang ini kita buang. Kemudian yang ini kita buang. 1, 1, 1. Yang ini kita buang di atas. Yang ini kita buang di atas, dan ini kita buang di bawah. Nah, sehingga ini harus kita kalikan dengan per, ya. Mana di sini angka yang belum kita tulis? Angka yang belum kita tulis di sini angka 5 belum ya? Belum kita tulis angka 5. Kita tulis 5 ada di bawah. Kemudian angka 2 ini, angka 2 ini belum kita tulis. Kita taruh di atas. Jelas ya? Sekarang kita buang. Ini 2x kita buang di atas. Kali 2x. Ini 2x dikuadratkan kita buang di atas. 2 dikuadratkan 4. Ini x dikuadratkan kuadrat. Jadi 2x dikuadratkan sama aja dengan 4x kuadrat. Iya, kita tulis di atas kali 4x kuadrat. Oke. Sorry, ini x kuadrat juga belum kita tulis ya. X kuadrat belum kita tulis di bawah 5x kuadrat. Jelas ya? Kali, nah sekarang ini 3x di atas kita buang di bawah kali 3x. Maka selesai kita membuang. Saya ulangi. 2x kita buang di atas. 2x kuadrat kan? Kita buang di atas jadi 4x kuadrat. Dan 3x kita buang di bawah 3x. Sementara angka 2 ini belum kita tulis. Kita tulis saja ya. Kemudian 5x kuadrat juga belum kita tulis. Kita tulis saja yang ini 5x kuadrat. Selesai berarti ya. Sekarang tinggal dihitung. Sama dengan ya, sama dengan yang ini tentunya 1 kali yang ini juga 1 kali yang ini juga 1 kali yang ini 2 kali 2 kali 4. 2 kali 2 4 kali 4 ya 16. Kemudian ini x kali x kuadrat. Kita coret dengan x kuadrat kali x. Ya, gampang sekali. Baru dibagi. Ya, dibagi yang bawah 5 kali 3. Berapa? 5 kali 3? Oke, 16. Maka hasil akhir 5 kali 3 16. Sorry ya. 15 ya. 15. 5 kali 3 15. Maka hasil akhir adalah 1 kali 1 kali 1 kali 16. Hasilnya 16 per atau dibagi dengan 15. Gampang sekali. Jadi walaupun muncul kosinus tidak jadi masalah ya. Kita ubah saja supaya menjadi sinus. Nah, itu ya. Jadi kemunculan kosinus sekali lagi ada 2 kemungkinan. Bisa kita abaikan, bisa juga kita ubah menjadi bentuk sinus ya. Cukup. Ya, silahkan Anda pelajari ini, dibolak-balik, diputar ulang ya.
Jangan lupa di subscribe ya. Ya, kalau ada yang tidak paham silahkan Anda tanyakan di lewat komentar ini ya. Dan sekali lagi, cara cepatnya sudah saya tuliskan, sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Silahkan Anda buka video saya sebelumnya. Oke, nah sebelum saya akhiri, saya tuliskan soal buat teman-teman belajar di rumah. Anda coba latihan soal ini dan mudah-mudahan bisa Anda selesaikan dengan baik. Oke ya, akan saya tuliskan beberapa soal untuk coba Anda kerjakan di rumah. Ya, saya kira dengan 3 soal ini mudah-mudahan Anda bisa paham. Anda coba soal ini. Dan sekali lagi ya, kalau Anda lihat video saya sebelumnya, 1, 2, 3 soal ini hanya bisa Anda kerjakan masing-masing 3 detik. Jadi kurang dari 10 detik Anda sudah bisa menjawab soal ini. Tapi silakan Anda coba dengan menggunakan konsep limit fungsi trigonometri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.